يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang kiat meraih ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Ikhwani rahimakumullah. Kita lagi melakukan perjalanan, baik fisik kita maupun ruh kita. Ruh kita lagi berjalan ke akhirat. Fisik kita nanti sudah sering diceritakan berganti-ganti. Nanti di padang mahsyar juga bentuknya sedikit berubah. Waktu yaumul hisab berubah lagi. Perjalanan menuju surga itu fisik manusia tingginya dirubah. Karena begitu masuk surga, manusia yang mohon maaf pendek dilarang masuk surga. Kenapa? Karena warga surga itu akan dikembalikan seperti wujud asli kakeknya, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika di surga itu tingginya situna dhira, 60 lengan. 60 lengan ya kurang lebih kalau satu lengan ini setengah meter, 60 lengan berarti 30 meter. Ya bangunan ini berapa meter, silahkan mikir sendiri, 30 meter dhuwure sak pira. Bisa dibayangkan loh, gede-gede orang itu, jannah itu ya. Dan surganya besar, yang di neraka juga badannya gede-gede. Kalau yang masuk neraka model seperti ini ya sakno, belum masuk ya sentek. Belum masuk, habis ya. Nerakanya piye nyeksone, gak cucuk gitu ya. Maka neraka minta pesanan khusus. Bahan bakarnya harus sesuai dengan pesanan. Kayu bakarnya panjangnya seberapa gitu ya. Nah, manusianya tuh nanti tingginya seberapa, gede-gede. Ya, dan tahan bakar. Maksud tahan bakar apa? Enggak langsung entek gitu ya. Tidik-tidik tapi kroso. Allahumma ajirna minan nar ya. Mudah-mudahan kita yang jannah semua. Amin. Allahumma amin. Nah, ini melakukan perjalanan. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Ketika kamu melakukan perjalanan, ucapkan Allahumma. Loh. Nomor satu yang dipanggil Allahumma. Antas sahibu fis safar. Kamulah satu-satunya temanku dalam perjalanan. Masya Allah, ini banyak dalam sinetron. Ketika sudah hancur, nangis, gerong-gerong. Ya Allah, hanya engkau temanku. Wes entek. Paham ya? Udah ditinggal suaminya, ditinggal istrinya, ditinggal sahabatnya, ditinggal hartanya, ditinggal kekuasaannya, ditinggal jabatannya, ditinggal kepandaiannya, ditinggal macam-macam. Ijen baru ngomong, hanya engkau yang kumiliki ya Allah. Lah kemarin Allahmu di mana? Kamu taruh di mana Tuhanmu? Kok lihat saya enggak enak semua, kenapa ini? Lanjut boleh? Ya. Jadi Allahumma antas sahibu fis safar. Ini konsep hidup yang harus dipegang setiap muslim dan mukmin, muslimah dan mukminah.
kamu melakukan perjalanan hidup ini, temenmu tuh hanya satu. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, kamulah temanku dalam perjalanan ini. Jadi jangan pakai egonya, nafsunya, soknya, pinternya, kawannya, sahabatnya, relasinya, ya kemampuannya. Itu nggak bisa jadi teman. Contoh misalnya, kita nyopir, secara zahir kan cari teman 1-2 orang nemenin ya. Ini saya kan sopir ya, saya sopir serius. Saya kalau pergi misalnya ngajak Mas Wahid sama Ustadz Iis, dijamin 100%. Kalau bisa lebih saya kasih lebih, kan 100% mentok ya. Dijamin 100%, itu nanti saya ditinggal. Apa tadi? Ada yang teriak, tolong enggak apa-apa, yang keras dikit. Yang keras. Ya. Boleh enggak supirnya sambil nyupir tidur? Ya boleh. Yang tidur siapa? Penumpangnya. Supirnya teriak-teriak, jangan tinggal saya tidur, jangan tinggal saya tidur. Siap Bib. 10-15 menit kemudian ada lagu-lagu indah di mobil saudara-saudara. Betul kan? Kita jaki kon ngancani, orang ngancani turu. Menakutkan kalau nemenin supirnya tidur. Akhirnya mobilnya bisa tidur juga ya. Naudzubillah min dzalik. Allahumma ajirna min kecelakaan dan semisalnya. Naudzubillah min dzalik. Baru satu mobil disuruh nemenin melek, itu gagal, itu hampir 100%. Ya meskipun gak langsung gagal ya, juara bertahan. Melek. Siap. Taruh depan, Mas Suroto. Wah apalagi. Saya itu punya koleksi foto ya, anak-anak Raudhah posisi tidur dalam berbagai pose. Ada itu ya, ada koleksinya. Cuman kan gak boleh ditampilkan di dunia maya. Itu kan pencemaran wajah baik. Bukan nama baik ya, pencemaran wajah baik. Karena ketika tidur kan wajahnya bentuknya aneh-aneh. Kamu kan juga pelaku toh. Jangan saling menjelekkan orang lain. Ya, kalau pas leren di foto juga ya nanti muncul model yang aneh-aneh juga. Seperti itu. Ini suruh nemenin meleh aja susah. Gak suruh modal loh. Apalagi nemenin duitnya. Oh Masya Allah. Dalam perjalanan hidup gak usah jauh-jauh suami istri. Coba tuh istri-istri itu. Hadir orangnya hadir, aman-aman, hadir. Ya istri-istri itu hadir orangnya, hadir entah di mana. Ngakunya gak punya duit sama suaminya. Orang di duit aku, entek duitnya. Tapi itu belanja gak mandek-mandek. Hadir enggak? Loh ngaku toh. Suami istri bilangnya gak punya duit mas, gak ada duit mas. Betul, saldonya gak ada, bawah bantal kebak. Karena istri pandai menyembunyikan uang di balik yang namanya itu lempitan-lempitan. Ya di balik lempitan. Dudut nisor spray ono 1.000. Nanti buka lemari ada berapa lagi. Ya gak punya duit. Jujur tentang duit suami istri itu ada suami yang takut kalau istrinya tahu suaminya punya duit. Ada istri yang takut kalau suaminya tahu istrinya punya duit. Sehingga masing-masing ngomong orang duit. Wes melarat bareng. Naudzubillah min dzalik. Cari teman yang betul-betul setia. Dapat teman setia, namanya istri. Suami, setia atau enggak setia? Setia, saling mencintai. Begitu suaminya is dead, pindah ke alam barzah. Datang pria tampan, menawarkan mobil harga 2 miliar. Masya Allah, rumah harga 10 miliar. Akhirnya sang istri pindah ke lain hati dan ke lain tubuh saudara-saudara. Menikah dengan pria tersebut. Suaminya bye-bye.
Kan begitu. Ada enggak yang model begitu? Ada. Sah-sah saja. Boleh-boleh saja wong halal. Kan ya? Boleh, enggak salah. Tapi yang namanya setia, yang betul-betul setia cuma satu. Enggak ada yang lain. Qul huwallahu ahad. Cuman Allah. Makanya kita kalau melakukan perjalanan kemanapun di hati, jangan pernah mengandalkan dirimu dan mengandalkan selainmu. Andalkan hanya satu, Tuhanmu, yaitu Allah Azza wa Jal. Cuman Allah. Nyetir, saya nggak bisa apa-apa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Pede, saya nggak bisa apa-apa. Tapi aku punya Allah. Karena aku punya Allah, tawakkaltu ala Allah. Tak pasrah jenengan Gusti Allah. Ya Allah, saya pasrahkan kepada dirimu semua urusanku dalam perjalanan ini. Pasrah total. Nyetir betul nyetir. Pakai ilmunya, pakai aturannya. Tapi enggak pernah mengandalkan ilmunya. Dan tidak pernah mengandalkan kemampuannya dalam mentaati aturan selama nyetir. Yang diandalkan Tuhannya. Wasyik itu. Nah itu nanti kalau udah model hidupnya begitu, akan banyak keajaiban. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl wal mal. Kan begitu ya, versinya macam-macam. Tapi kurang lebih seperti itu. Ya Allah, engkaulah satu-satunya temanku dalam perjalanan dan engkaulah yang ku pasrahi ya di rumah untuk keluargaku dan hartaku. Jadi pergi bawa Allah, di rumah juga ninggal kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Pede yang nemenin Allah, di rumah ditemenin Allah, istrinya dititipkan Allah, anaknya dititipkan Allah. Nah ini di rumah ada ART atau apapun namanya, OB, keluarga ya, nak dulur yang tinggal di rumah kita. Begitu kita pergi, kita titipkan sama Allah. Ya Allah, engkau yang ngurusin. Wal mal, harta di kantor, harta di rumah, harta dimanapun, harta di perusahaannya orang, harta yang kita titipkan untuk dikelola, aku titip sama kamu ya Allah. Engkaulah khalifahnya, engkau yang mengelola ya Allah, engkau yang ngurusi. Pertanyaan saya, kalau konsep hidup kita dalam bergerak dan diam, semuanya diserahkan sama Allah, seharusnya tenang atau enggak tenang? Tenang atau enggak tenang? Percaya atau enggak percaya? Beres atau enggak beres? Lah kenapa sekarang hidup kita jadi enggak beres? Karena kita enggak percaya sama Allah Ta'ala. Kenapa enggak tenang? Enggak percaya sama Allah Ta'ala. Percayanya sama akalnya, percayanya sama kendaraannya, percayanya sama keluarganya, percayanya sama kawan karibnya, percayanya sama sahabatnya. Allahnya gak dihadirkan dalam perjalanannya. Melaku dewi, malaikat itu ngakak kerodok sebel. Menungso enggak ya. Kamu tuh panjang gaya manusia, sok kamu itu. Bane bocor mumet. Alhamdulillah saya enggak pernah ngalami. Ya pernah sekali dua kali untuk hikmah ya, tapi bukan di tol. Ya, tapi ya mudah-mudahan gak ngalami lah dimanapun, antum juga. Bayangkan kalau lagi nyopir jam 12 malam tengah hutan belantara, ban kempes. Saya mau nanya, masalah atau enggak masalah? Terus ngapain kamu? Mau buka pintu, dari belakang ada suara. Ora wani, tutup. Nah ini kan bodohnya pol. Mangsamu mbok tutup terus orang nyedak. Bongso halus kan nggak peduli bongso kasar. Ya betul kan ya? Namanya juga bongso halus. Tembok ditembus itu namanya bongso halus. Sosok meneh lawang mobil jebret. Jebret. Yo tambah melebu deh ini ya. Kadang-kadang tuh ya film tuh yang nggak celtok. Ya korban film semua tuh ya. Ada suara setan, lawangnya ditutup biar di mobil saja. Emang setan suaranya begitu. Mungkin tuh kalau boleh ya, kalau boleh setan itu berbicara, tuh setan akan protes. Welek men, ora kaya ngono aku. Gak seperti itu. Mikir lagi, ini kalau dibuka nambal, kalau jedul setan wujud menungso.
bawa benda-benda tajam, ngerampok, wah bi. Baru kena ban kempes jam 12 malam di tengah hutan belantara, ngeluh. Coba kalau itu santri weekend Ar-Raudhah, oh beda. Ini santri weekend Ar-Raudhah nih, yang kaosan ini. Ban kempes, Allahumma antas sahibu fis safar. Wah, langsung jendela dibuka, cut. Wengi-wengi golek tambal ban kangelan, nambal dewe ya kesel, turu. Wah. Tidur, santai, menjelang subuh melek gitu kan ya. Update status subuh di tengah hutan. Wow. Masya Allah, santai, tenang gitu kan ya. Nyantai. Nah itu terjadi sama putranya Mas Agus Mazid nih. Mas Agus Mazid ada di sini tuh. Putranya berangkat ke Jawa Timur. Di tengah hutan belantara, kebanan. Langsung, Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah engkaulah temanku dalam perjalanan. Disolawati, solawat terus. Nah, tiba-tiba ada orang naik motor boncengan gitu ya. Kenapa mas? Bannya ini pecah gitu. Ditulungi, dia dibawakan bannya ke tempat tambal ban, ditambalkan dibalekno. Enak ya, modal apa itu? Allahumma antas sahibu fis safar. Jadi jenengan kalau sudah Allah temennya tuh nyantai, gak ono ruwet. Coba kalau temennya nafsu, kesel-kesel bannya yuk, ngene sisan. Urip model apa iki, Masya Allah. Beda kan ya, beda ya. Sama-sama bannya pecah, yang satu ngantuk turu, kan enak tuh ya. Tidur santai, wayah subuh sholat, update status. Ya, setelah itu mulai mempelajari situasi di tengah matahari udah kelihatan. Situasi perut yang diteliti. Wah ini lebih dari ban ini. Ini harus diselamatkan dulu nih. Nyantai dia mulai coba kontak-kontak. Oh lokasi saya di sini. Oh pek menawa ono konco yang cedak gini tambahan. Oh siapa nih teman dekat sini. Ya Allah tunjukkan ya. Kirimkan orang. Wes itu segala macam doa akan keluar. Allahumma kirimkan orang lewat sini yang baik hati. Masya Allah. Ya Allah aku jomblo. Mudah-mudahan yang lewat bisa jadi jodoh. Siapa tahu ketemu jodoh di tengah hutan ini ya Allah. Allahumma. Begitu ngone macam-macam itu. Kenapa? Allahumma antas sahibu fis safar. Coba kalau al duit antas sahibu fis safar. Hei duit kamu temanku dalam perjalanan. Ada orang gaya. Penting gue ATM gue dompet. Kantongi. Siap berangkat. Wayai bayar dompetnya hilang. Pusing atau enggak pusing? Pusing, sombong. Ditinggal dompet saja bingung. Ibu-ibu lagi. Ya, Bu, Ibu, nanya boleh Bu? Ada enggak suami itu yang suka megang handphone? Jangan ngomong banyak toh Bu. Saya enggak loh, saya enggak. Ini megang handphone? Enggak kan? Di majelis Ar-Raudhah begitu masuk majelis handphone ditinggalkan. Betul kan ya? Iya karena temennya Allah, temennya bukan handphone. Bener kan? Handphone ditinggalkan. Nih santri-santrinya Habib Novel, alhamdulillah. Yang ikut ngaji sama Habib Novel, alhamdulillah. Begitu masuk ruangan, handphonenya langsung juga masuk ruangan. Iya kan? Masuk tas. Engkau sih urusan liane, engkau saya ngaji sih. Kan begitu. Tapi ada nih oknum suami. Agar tidak menyinggung hati para suami. Oknum suami, hidupnya megang handphone terus. Berangkat ke kantor, sampai di kantor, handphonenya tertinggal di rumah. Istrinya telepon kantor, sampaikan pada bapak, handphone tertinggal di rumah. Saya mau nanya, bingung atau enggak bingung? Bu, biasanya suaminya bingung enggak Bu? Nah itu jawaban jujur. Waduh, HP ketinggalan, urung tak hapus. Belum saya hapus. Wah, history, Masya Allah. History perjalanan Google belum dihapus. History YouTube belum dihapus. Dan itu WhatsApp, ya belum dihapus. Ya, karena hidupnya model begitu.
Grogi atau enggak grogi? Ya di atasnya grogi, ketakutan setengah mati. Langsung numpak motor, cepet-cepet pulih. Balik sampai ke rumah. Lihat wajah istrinya diem tok gitu. Kenapa kok diem? Enggak apa-apa. Was-was, ojo-ojo semoco deh. Gitu. Paham maksud saya? Nah ini orang yang temennya bukan Allah. Temennya dia apa? Handphone. Tapi kalau dia berteman dengan Allah, Allahumma antas sahibu fis safar, nyantai. Kalau memang betul di handphonenya ada aib, Allahumma stur aurati, ya Allah, tutupin aurat saya. Tutup aib saya, ya Allah. Lu podo-podo ki handphone ini masalah ini. Dua-duanya punya handphone yang bermasalah, tapi yang satu pegangannya Allah lain. Enggak dirinya, enggak usahanya. Tenang dia, Allahumma, ya Allah, tutup aib saya. Tutup aib saya, ya Allah. Langsung sedekah. Teman-temannya satu kantor dijajakkan semua. Kenapa? HP ketinggalan. Tawassul sodakoh, mudah-mudahan selamat kan begitu ya. Ini namanya Allahumma antas sahibu fis safar. Yang diandalkan Allah, ngandalkan Allah itu ya amalan-amalannya Allah, ilmunya Allah, caranya Allah, petunjuknya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwani rahimakumullah, sebagai penutup. Jadi di akhir zaman ini kan akhir zaman toh. Iya akhir zaman. Kita ini di ujung, ngenteni kiamat. Insya Allah gak ketemu, tak jamin gak ketemu. Insya Allah. Ya, jangan sampai ketemu kiamat. Pilih mana, ketemu kiamat atau tidak. Jangan gaya, pengen ketemu kiamat. Elek-elek menungso itu. Yang ketemu kiamat itu manusia tingkat keburukan yang paling buruk. Manusia yang ada kebaikannya wafat duluan. Jadi tersisa tinggal yang welek-welek itu. Dan mudah-mudahan gak ada ya dari kita. Mudah-mudahan itu tinggal Ya'jud wal Ma'jud dan kawan-kawannya aja. Itu dihancurkan sama Allah sehancur-hancurnya dan merasakan. Ya, langsung mati ngono kan ya penak ya ora, ngrasake sik dedel-dedel. Rohnya itu loh ya. Rohnya sama malaikatnya ditokke alon-alon. Wow. Kalau muslim mukmin ya soleh solihah itu lain. Lembut. Ngerti-ngerti pindah. Tahu-tahu udah pindah malam. Loh kok aku udah ganteng. Oh ya ini wujud aslimu. Kemarin itu kamu lagi pakai pakaian namanya jasad. Nah jasad memang modelnya begitu. Tapi aslimu seperti ini. Makanya mas-mas seperti saya ini kalau kita menganggap diri kita kurang ganteng. Atau ada yang mencemooh kita. Rupamu loh sawangan saya gitu ya. Pakai bahasa kasar gitu kan ya. Rupamu. Jangan orang kasar dikasari. Jawab santai saja. Mohon maaf. Perbaiki cara pandangmu. Maka engkau akan melihat hakikatku. Wow. Wes tinggalan ngono lah mesti mumet iki sopo gitu ya. Berkelas gitu loh. Kalau ngomong yang berkelas, jangan ngomong enggak jelas. Ya kalau ngomong yang berkelas, jangan ngomong yang enggak jelas. Nyantai-nyantai saja. Hidup itu dibuat santai enak, sekali ruwet baik. Sebelum saya tutup nih terakhir. Satu kisah untuk menyegarkan suasana. Seorang istri mengunggah di salah satu akun media sosialnya. Berkata, suami-suami dan calon suami perhatikan baik-baik, dengarkan ini. Ini istri yang solihah, tanda kutip, tanda tanya. Sayang, kuakui sejak menikah denganmu, aku menjadi semakin religius. Lidahku yang biasa sumpah serapah sekarang menjadi ahli untuk mengucapkan kalimat zikir ketika melihat perilakumu. Jelas ibu-ibu? Paham ibu-ibu paham? Jangan enggak paham toh? Nah, pelaku ora paham, korban sing paham. Jadi saking sebelnya lihat suaminya astagfirullah. Terlatih jadi religius.
Soalnya bojone yang nyebelin. Ya, suaminya ngeselin ya. Sehingga istrinya terlatih istighfar, astagfirullah. Terus kuat, la ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Semakin religius. Itu seorang wanita ketika gaya curhat, syar'i begitu. Nah, itu gaya curhat yang syar'i. Aslinya guys ngomong aku ora kuat bi awakmu. Aslinya begitu. Ikhwani rahimakumullah. Ya, tetaplah gunakan kalimat-kalimat yang baik seperti perempuan tadi itu ya. Itu walaupun sebel sama suaminya yang muncul kalimat yang baik. Jangan habiskan waktu untuk berdebat, jangan habiskan waktu untuk saling menyalahkan atau mencari kebenaran, tapi jalani kebenaran yang sudah pasti dari Allah Ta'ala dalam hidupmu. Insya Allah engkau akan sampai ke tujuanmu. Jazakumullah khairan, wal afu minkum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, amin. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Susah, sengsara, menyerah, putus asa, dan merasa buntu adalah keadaan yang dapat membuat kita merasa sangat tidak nyaman dalam kenyataan hidup. Kira-kira kenapa hidup kita susah? Kenapa hal itu sering terjadi? Tidak lain jawabannya adalah karena kita semakin jauh dengan Sang Pemberi hidup, juga jauh dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saat ini kita telah mengedepankan akal kecerdasan, mengandalkan tabungan, mengandalkan teman dekat, kita beranggapan akal, tabungan, teman bisa menolong kita. Padahal semua itu tidak bisa menolong kita. Ingatlah bahwa yang bisa menolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hiduplah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandarkan semua usaha kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hidup kita akan berkah, damai, dan bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.